Sejarah kecelakaan dan planet merah bertepatan terjadi pada tanggal 18 Februari di tahun-tahun yang berbeda berikut rangkumannya. Sejarah itu lucu, bukan karena isinya bikin ketawa, tapi karena cara kita ngelihatnya sekarang seringkali absurd. Misalnya, kalau lo bilang ke orang zaman dulu kalau manusia suatu hari bakal nyampe Mars, mereka bakal ketawa. Bukan karena nggak percaya, tapi karena mereka sibuk bertahan hidup dari hujan batu atau perang antar suku. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke beberapa kejadian besar di masa lalu yang kalau dilihat dari sudut tertentu bisa aja ada unsur komedinya. 2001, kekerasan di Sampit dan tragedi Naskar. Sampit, 2001. Sebuah kota yang tadinya damai mendadak jadi arena pertarungan layaknya film aksi. Tapi kita nggak bakal bahas itu karena lu minta komedi dan kekerasan sama sekali nggak lucu. Jadi kita loncat dulu ke Daytona 500, ajang balapan bergengsi di Amerika Serikat. Dale Earnhardt, seorang legenda di dunia balap, mengalami kecelakaan fatal di putaran terakhir. Kalau ini balapan biasa, biasanya orang masih bisa bercanda kayak, wah mobilnya kebanyakan nitro nih. Tapi ini nggak biasa. Earnhardt yang terkenal dengan gaya balapnya yang kan keras, akhirnya ketemu batasnya. Ada yang bilang, kalau dia masih tak hidup, kemungkinan dia bakal ngeluarin jokes seperti, kayaknya gue harus ganti asuransi mobil deh. 2003, kebakaran di stasiun angkutan cepat Korea Selatan. Kebakaran ini menewaskan 198 orang. Sedih, jelas. Tapi pernah nggak lo kepikiran kalau ada seorang pegawai stasiun yang hari itu datang telat, terus pas dia sampai, dia lihat dari jauh stasiunnya udah kebakar? Dia pasti shock, terus kepikiran, wah kayaknya ini bukan hari yang buruk buat bolos kerja. Di lain sisi, ada petugas pemadam kebakaran yang mungkin baru aja makan siang dan lagi bersantai. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan mereka harus lari ke lokasi dengan perasaan campur aduk antara kepanikan dan rasa menyesal kenapa tadi nggak makan lebih cepat. 2005, wartawan Metro TV diculik di Irak. Meutia Hafid dan Budianto, dua wartawan pemberani, sedang bertugas di Irak untuk meliput situasi di sana. Saat mereka tengah dalam perjalanan dari Baghdad ke kota Mosul, mobil mereka dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata. Dalam sekejap mereka dibawa ke lokasi yang tidak diketahui dan disandera. Dalam kondisi tertekan, mereka tetap berusaha tenang. Meutia Hafid kemudian mengingat dalam wawancaranya setelah bebas bahwa penculik sempat memberikan makanan kepada mereka dan bahkan menanyakan apakah mereka Muslim. Setelah mengetahui mereka beragama Islam, penculik sedikit melunak. Meski tetap tegang, mereka akhirnya dibebaskan tanpa luka setelah negosiasi intensif. Bayangin kalau salah satu penculiknya yang mungkin ekspektasinya menangkap mata-mata, malah bingung karena ternyata yang mereka culik adalah wartawan yang cuma mau cari berita. 2021, Perseverance mendarat di Mars. Dari semua peristiwa tragis dan menegangkan tadi, akhirnya kita sampai ke berita yang lebih cerah. Manusia berhasil mengirim robot ke Mars. Kalau lo kasih tahu ini ke orang dari tahun 1950, mereka mungkin bakal mikir NASA punya teknologi buat teleportasi manusia. Kenyataannya, kita cuma ngirim mobil remote control ke planet lain. NASA bangga banget, padahal ini kayak bocah yang kirim mobil mainan ke halaman tetangga pakai drone. Yang lebih lucu lagi, bayangin kalau ternyata ada alien di Mars. Mereka udah hidup damai selama ribuan tahun, tiba-tiba ada robot jatuh dari langit. Salah satu alien mungkin bakal bilang, ini apaan? Kok ada mobil parkir di sini? Siapa yang pesan Grab ke planet kita? Jadi begitulah, sejarah nggak melulu soal tragedi dan kepedihan. Kadang-kadang, kalau kita lihat dari sisi yang lain, ada aja hal absurd yang bisa bikin kita ketawa. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini, mungkin itu adalah jangan pernah meremehkan manusia, karena kita selalu bisa bikin sesuatu jadi luar biasa. Atau luar biasa konyol.